Assalamualaikum guys, soal nih handphone ya, Motorola Edge 60 Fusion, ternyata gue baca-baca masih banyak teman-teman yang penasaran. Bahkan gue perhatiin juga teman-teman reviewer yang lain itu pada bahas lagi handphone ini, tapi dengan formatnya ngeversusin dengan handphone-handphone yang lain. Oke, gue coba ikutan juga ngeversusin ini handphone Motorola Edge 60 ya, dengan dua handphone yang ada di rumah gue. Hai semua, gue Wasa. Dan ini dia handphone tandemannya. Ada Samsung Galaxy A56 yang biasa dipakai sama anak gue sekarang. Dan Xiaomi 14T yang kenanya nih handphone nganggur sih sebenarnya di rumah ya. Soalnya terakhir kan gue bahas tim casingnya buat Xiaomi 14T ini. Dan ya udah abis itu gue taruh di brankas saja. Tapi ya sebelumnya maaf kalau lawannya mungkin menurut teman-teman itu nggak setara ataupun setara gitu ya. Soalnya gue tuh yang ada di rumah aja gitu loh. Dan ya barangkali dari teman-teman juga ada yang bimbang milih satu di antara tiga handphone ini yang masuk ke dalam wishlist ataupun keranjang teman-teman. Buat harganya dulu nih, di awal-awal gue ngeliat seharga SRP ya di official store, baik yang di e-commerce ataupun di websitenya. Motorola Edge 60 Fusion ini yang 12GB, 256GB. Oh iya, ngomong-ngomong kita ngomongin ini 256GB semua ya. Motorola ini 5.499.000 ya, 5,5 lah. Galaxy A56 yang 8GB, 256GB, dia paling mahal sendiri. 6.699.000 atau 6,7 juta lah. Serta Xiaomi 14T 12GB, 256GB, seharga 5.999.000 atau 6 juta kurang 1.000. Jelas, kalau dari harga SRP-nya aja paling terjangkau ya di sini Motorola. Tapi sekali lagi ini di official store. Mungkin kalau teman-teman nyari di e-commerce gitu ya, di toko-toko handphone biasa, bisa jadi lebih murah dengan berbagai kupon-kupon dari aplikasi e-commerce tersebut. Yaudah yuk kita lanjut aja, pokoknya kita bahas dari kelengkapan paket penjualan. Yang pasti sih ini paling kalah itu ya Samsung gitu ya. Karena nggak ngasih kepala charger, serta casing, dan juga nggak ngasih anti gores. Tapi kalau Xiaomi 14T ini enak karena dikasih semuanya, jadi kita para pembelinya juga bisa langsung pakai. Sedangkan Motorola sendiri dia cuma minus anti gores yang nggak dapet. Karena layarnya melengkung, saran dari gue teman-teman belinya yang semacam hydrogel aja sih kalau nyari anti goresnya ya. Jangan yang tempered glass. Terus kalau ngomongin casingnya ini sih jelas ya. Gue sebagai master of team casing, gue paling seneng ngelihat casing bawaannya si Motorola. Karena selain dapatnya yang modelan flex hard case gini, ini juga apa ya, kayak ngasih logo gitu di bagian belakang casingnya secara detail kecil. Ini menurut gue patut diapresiasi daripada casing bawaannya Xiaomi yang soft case standar, warnanya juga hitam pasaran dengan tulisan Xiaomi, bukan logo Mi. Lanjut lagi, kepala chargernya si Motorola ini lebih baik kalau menurut gue ketimbang Xiaomi ngasihnya. Yang Xiaomi ini adalah 67 watt, sedangkan Motorola iya 68 watt. Walau cuma beda 1 watt doang, tetap harus dibanggain lah ya. Ya namanya juga marketing. Oke, sekarang lanjut bahas desainnya. Kalau ngomongin soal desain, pastinya ini kenanya adalah selera masing-masing individu, pasti berbeda-beda. Xiaomi dan Samsung sama-sama punya desain kotak yang boxy ala-ala iPhone zaman sekarang yang selalu jadi kiblat smartphone, memang nggak bisa dipungkiri lah. Sedangkan Motorola Edge 60 Fusion ini kayak mencari diferensiasi tersendiri dengan layar melengkung ke 4 sisinya, atas, bawah, kanan, kiri, yang bikin looks handphonenya terlihat lebih mewah, baik secara looks kita ngeliat doang ataupun dipegang langsung. Orang-orang awam juga pasti ngeliat ini handphone ya, Motorola secara looks lebih mahal ketimbang dua handphone lainnya. Padahal kita sama-sama tahu, kalau soal harga ya balik lagi yang tadi kita udah sebut ya, Samsung A56 ya paling mahal kemana-mana. Tapi buat teman-teman yang suka pakai tempered glass, jelas Xiaomi dan Samsung ini bisa lebih gampang untuk mencari anti goresnya ketimbang Motorola. Tapi ya karena layar lengkung ini juga sih yang bikin handphonenya tuh jadi lebih handy dipegang sama satu tangan. Kita lanjut lagi ke soal perbedaan layarnya.
Motorola sama Xiaomi punya ukuran dimensi layar yang sama, 6,67 inch dengan resolusi yang sama-sama juga, 1,5K, 1220 x 2712 pixel. Terus Samsung Galaxy A56 punya ukuran yang lebih gede sedikit, 6,7 inci, layarnya tapi cuma Full HD Plus aja, 1080 x 2340 pixel. Nah, balik lagi yang gue bilang tadi, walau ukuran sama-sama nih antara Motorola sama Xiaomi, tetap lebih enak dipegangnya yang Motorola, soalnya layarnya melengkung. Jadi handphonenya lebih berasa compact aja di tangan dan juga terasa lebih tipis pastinya. Baterainya juga yang aneh malah lebih gedean si Motorola ini. Ntar soal baterai kita bahas ya, bukan aneh juga sih, ya kita udah sering lihat lah ya handphone dengan silikon baterai ya, ini nice. Oke, terus lanjut lagi. Panel layarnya si Motorola ini pakainya yang POLED. Sejenis layar yang menggunakan substrat plastik, bukan kaca. Ini bikin layar POLED tuh lebih fleksibel, tahan terhadap benturan, bisa ditekuk, dilengkungin juga bisa, bahkan digulung juga bisa. Nah, maka dari itu layar Motorola kenanya tuh jauh lebih aman dari sikon-sikon pemakaian standar sehari-hari ketimbang Super AMOLED-nya Samsung dan juga AMOLED biasanya si Xiaomi ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal baterai. Ini Motorola Edge 60 Fusion ini unggul juga baik dalam kapasitas baterai ataupun watt chargernya, yakni 5500 mAh dengan pengecasannya 68 watt. Sedangkan Samsung ini cuma goceng aja alias 5000 mAh dengan pengecasannya 45 watt. Serta Xiaomi 14T juga 5000 mAh dengan pengecasan 67 watt. Ngecas ketiganya dengan chargeran masing-masing dari 3% sampai full 100, Motorola cuma makan waktu 1 jam 6 menit aja. Ke 50% makan waktunya 30 menit. Sedangkan Samsung Galaxy A56 makan waktunya kurang lebih 90 menitan atau 1,5 jaman. Ke 50% makan waktu sekitar 36 menit. Nah, sedangkan Xiaomi 14T makan waktu 1 jam 4 menit. Ke 50% makan waktunya lebih cepat, 25 menit aja. Nah, terus buat screen time-nya ini gue pakai aplikasi ngetes masing-masing handphonenya. Si Motorola dapat 16,5 jaman, A56 15 jaman, dan Xiaomi sendiri 11 jaman aja. Dari data-data baterai dan kemampuan ngecas ini sih udah kelihatan lah ya, kenanya tuh unggul Motorola. Sekarang kita lanjut urusan ke bagian performance. Nah, kalau ngomongin soal performance, di sini sih gue bisa bilang di awal, kalau teman-teman lebih nyarinya ke performance centric, pilihnya jelas Xiaomi 14T. Karena harga yang dikasih dengan kapasitas RAM dan juga storage-nya menurut gue udah oke. Tapi masalahnya di sini kan nggak semua orang gitu loh nyari handphone yang utamanya itu performance aja. Termasuk kayak gue contohnya dan juga videografer gue. Ini handphone kenceng. Tapi kayak gue bilang tadi, ini handphone malah nganggur aja di rumah setelah bikin video tim casingnya. Karena kalau mau gue generalisir ya, orang-orang itu kan nyari handphone yang lebih all around sebenarnya. Yang nyaman dipakai sehari-hari, dipakai itu ya bisa dipegang, bisa dikantongin, dan bisa diandelin pokoknya dalam kapan waktu mereka membutuhkannya. Termasuk bentuk compact juga kan ngaruh, karena ya itu yang tadi gue bilang, handphone setiap hari dipegang. Tiap saat pasti dipegang-pegang, digenggam terus. Malah pasangan yang jarang dipegang. Duh, ketawa lagi. Nah, tapi balik lagi kalau distract. Dia soalnya LDR guys, dia soalnya LDR nih. Tapi balik lagi kalau soal performance ya, walau chipsetnya beda-beda semua, mereka ini sama-sama pakai pabrikasinya 4 nanometer. Motorola pakainya MediaTek Dimensity 7400. Galaxy A56 pakainya Exynos 1580. Dan Xiaomi 14T pakainya MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Kencang lah ini. Gue ngetes beberapa benchmark di sini. Pertama Antutu 10 kayak biasa. Skornya masing-masing Motorola 680 ribuan poin. A56 852 ribu poin. Dan Xiaomi hampir 1.300.000-an poin. Dan jelas lah di sini gedean Xiaomi 14T emang ya. Terus gue ngetes juga Geekbench 6, ketiganya skornya gue bisa bilang aman-aman aja. Soalnya yang single core aja tuh udah di angka 1000-an semua. Dan yang multicore walau yang Xiaomi 14T unggul sendiri ya balik lagi ya, wajar karena handphone performance centric sendiri kan dia. Nah tapi pas gue tes 3D Mark stress test, ini kelihatan Motorola malah jadi handphone yang paling stabil saat dimainin gamenya.
Samsung posisinya paling kurang dan Xiaomi 14T ya bisa ngimbangin lah kenanya. Cuma kan kenanya di sini artinya Motorola nggak mesti jadi handphone yang paling kuat di sisi performance. Kalau tujuannya cuma untuk menjaga kestabilan handphonenya untuk dijadikan daily use. Apalagi harganya lebih terjangkau di antara ketiganya. Bener kan? Data yang berbicara. Oke, kita lanjut lagi dari sisi software-nya sekarang. Nah, kalau yang ini software, gue jujur-jujuran aja, gue bisa lebih unggulin Samsung lah. One UI menurut gue adalah UI Android yang paling simple dan nggak susah buat adaptasinya. Baik di kalangan anak-anak, anak-anak kemudaan ya, alias buat anak-anak yang udah dikasih handphone sama orang tuanya, bahkan ke orang tua sekalipun. Terus update-nya juga untuk A56 ini sampai 6 tahun supportnya, baik Android dan juga security patch-nya. Sedangkan Motorola juga bagus-bagus aja kok UI-nya sebenarnya. Moto UI ini lebih mirip banget kayak Android stock. Udah gitu nggak banyak bloatware juga. Jauh lebih clean daripada Samsung Galaxy A56, apalagi Xiaomi yang masih aja gue temuin beberapa iklan di handphonenya. Dan anehnya, walau udah gue disable, tetap aja masih suka muncul-muncul iklannya di beberapa aplikasi bawaan. Bahkan di website resminya aja sampai ada pernyataan sih guys, kalau udah di disable tetap aja masih akan suka muncul iklan-iklan rekomendasi kayak begini. Nah, untuk dukungan softwarenya, Motorola ini dijamin 3 tahun Android update dan 4 tahun security patch. Sedangkan Xiaomi 14T ini 4 tahun, keduanya baik Android dan security. Sip, sekarang kita lanjut ke fitur lainnya. Kalau untuk urusan anti-anti air gitu atau IP-IP-an, nah Motorola itu lebih unggul. Soalnya ada sertifikasi IP68 dan juga IP69. Sedangkan yang A56 ini cuma IP67 aja dan Xiaomi 14T 68 aja, IP68 aja. Semuanya ya bisa dibilang tiga-tiganya ini tuh bisa lah diajakin berenang kasarnya. Tapi Motorola lebih tahan air walau disemprot-semprot sama water jet yang biasa buat cuci-cuci kendaraan tuh. Port-portnya juga aman kalau disemprot. Walau ya sebenarnya nggak mungkin sih handphonenya setiap hari disemprot-semprotin gitu ya. Tapi kan handphone yang punya skill IP69 kenanya tuh kayak it's good to have it aja sih. Karena ya Motorola juga udah sertifikasi 16 military certified yang tahan di segala kondisi. Terus juga kalau teman-teman masih ketergantungan gitu sama yang namanya micro SD, nah pilihannya cuma ada di Motorola ini aja. Soalnya slot SIM card-nya dia itu hybrid. Sedangkan Samsung sama Xiaomi ini cuma dual nano SIM card aja. Tapi kalau teman-teman nyari yang bisa eSIM, Motorola sayangnya tidak ada fitur ini. Galaxy A56 sama Xiaomi 14T ini ada. Cuma ya ngomong-ngomongin nih, kalau terkait eSIM, gue sih termasuk orang yang nggak pernah ya pakai eSIM. Terlebih buat orang-orang yang kayak gue suka ganti-ganti handphone, ya itu sebenarnya gue juga nggak rekomendasiin. Soalnya menurut gue di Indonesia tuh masih agak ribet gitu loh sistemnya kalau mau mindah-mindahin nomor eSIM ke handphone barunya nanti. Nggak kayak di luar negeri yang kita tuh bisa secara seamless kalau mau ganti handphone baru, eSIM-nya tuh dipindahin cuma pakai barcode aja gitu di scan. Tapi kalau di Indonesia tuh beberapa operator mesti datang langsung ke gerainya. Buang-buang waktu kalau menurut gue pribadi. Mending SIM card fisik aja, udah enak. Kita tinggal pindahin langsung dari handphone lama ke handphone baru di tempat kita berada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir nih, yakni soal kameranya. Buat setup lensa depan ya Motorola dan Xiaomi ini sama-sama 32 megapiksel, sedangkan Samsung 12 megapiksel. Terus kalau soal lensa belakangnya, yang lensa utama juga, ini tuh masing-masing di semua handphonenya ini resolusinya sama, yakni 50 megapiksel. Cuma Motorola ditemenin aja sama lensa ultrawide 13 megapiksel. Sedangkan Samsung Galaxy A56 ini tuh lensanya dia punya ultrawide juga 12 megapiksel dan ada lensa makro 5 megapiksel. Terus Xiaomi 14T punya lensa 50 megapiksel juga untuk telefotonya serta ultrawide 12 megapiksel. Nah, cuma di sini preferensi masing-masing lah ya suka setup kameranya yang mana. Di sini gua cuma ngomongin lensa utamanya aja yang kita versusin. Jadi biar lebih enak gitu loh dan lebih adil bahasnya. Dan ya ini sebenarnya hasilnya sama-sama bagus ya dan cakep-cakep aja, nggak ada yang jelek. Nggak ada yang salah juga dari ketiganya kalau teman-teman punya salah satunya saat ini. Cuma ini lebih ke arah selera aja lebih suka yang mana.
Nah, menurut gue sih hasil kameranya hitungannya sama-sama adil. Walau pasti tetap banyak yang unggulin Xiaomi karena ada kerjasama dengan Leica. Xiaomi hasilnya cenderung natural dengan warna yang apa adanya kayak mata melihat. Bagus-bagus aja, tapi jadinya kalau menurut gue, kalau mau diposting-posting tuh biasanya orang-orang bakal edit lagi biar warnanya naik. Sedangkan kalau Samsung ini ya aman juga sih, ready to post juga kenanya. Tapi kalau diperhatiin dia tuh kayak ada efek-efek beauty-nya sedikit kalau objeknya tuh langsung ke foto orang. Walau efeknya udah kita matiin. Jadi kayak secara default ngehalusin gitulah, apalagi di mode portraitnya. Sedangkan Motorola ngasih hasil yang lebih vivid tapi tetap natural sesuai warna aslinya. Soalnya dia juga ada Pantone certified sih. Balik lagi ya, pokoknya tergantung selera dan gimana preferensi mata masing-masing. Tapi yang jelas low light-nya Samsung A56 ini ya parah sih. Gua pribadi kurang suka hasilnya. Apalagi kalau dibandingin sama dua handphone ini, Motorola dan Xiaomi-nya. Buat perekaman videonya juga hasil ketiganya sama-sama smooth lah. Soalnya kan dia juga ada OIS dan pastinya ketiganya juga dibantu sama ACE. Oke, Motorola Edge 60 Fusion 1080p 60 fps. Di bawah jalan kaki biasa seperti ini. Ya, Samsung A56 1080p 60 fps di bawah jalan kaki biasa seperti ini. Oke, yang ini Xiaomi 14T 1080 60 fps di bawah jalan kaki biasa seperti ini hasil videonya. Ya, video selfie Motorola Edge 60 Fusion 1080p 30 fps dipegang satu tangan biasa aja. Ya, video selfie Samsung Galaxy A56 Full HD 30 fps. Kayak begini di bawah tangan satu aja. Ya, video selfie Xiaomi 14T 1080p 30 fps di bawah satu tangan biasa aja. Ya, untuk hasil videonya ketiganya bisa dibilang stabil ya, karena Motorola dan yang lainnya juga memang sudah memiliki
OIS masing-masing secara hardware di kamera belakangnya. Dan untuk video lensa depannya ini juga bisa dibilang stabil karena AIS-nya masing-masing dari ketiga smartphone ini bekerja dengan baik. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih setelah dibedah ya mulai dari harga, desain, baterai sampai ke kameranya, ternyata Motorola Edge 60 Fusion ini tuh lebih punya banyak value yang layak lah buat dilirik. Dari awal aja udah kelihatan kalau dia harganya paling terjangkau di antara ketiganya, tapi tetap ngasih pengalaman yang premium dari device-nya. Kayak desain layar lengkungnya yang bikin kelihatannya mewah, feel di tangannya juga enak, backdoor-nya juga leather, plus panel POLED yang kuat serta fleksibel. Buat daily use, sekali lagi daily use ya, Motorola ini juga udah oke banget. Baterainya awet, ngecasnya cepet, performanya stabil, oke? Stabil, bukan kenceng. Terus UI-nya juga bersih dan minim bloatware. Plus sudah tahan air juga sampai IP69. Walau dari sisi performa RAW ya, ini tuh masih ya kalah lah dibandingin sama Xiaomi 14T. Tapi balik lagi, ini bukan cuma soal angka dan performance, tapi soal kenyamanan dan keandalan sehari-hari. Enak dipakai, handphonenya juga nggak ada iklan. Soal kamera, yang tadi gue bilang, tiga-tiganya punya ciri khas masing-masing. Tapi buat teman-teman yang demen hasil fotonya yang vivid, serta yang langsung ready to post, Motorola bisa jadi pilihan yang asik. Tambah lagi bonus kecil kayak casing bawaannya yang niat banget menurut gue. Jadi makin berasa diperhatiin sebagai user yang udah ngeluarin duit buat ngebeli handphonenya. So, kalau teman-teman lagi cari handphone yang all around, desain cakep, performa stabil, baterai awet, dan harga yang lebih ramah di kantong, Motorola Edge 60 Fusion ini bolehlah masuk ke wishlist kalian. Tapi kalau nyari performa, yaudah 14T. Tapi kalau nyari merek dan UI yang ya lebih smooth lah buat semua kalangan, Samsung Galaxy A56. Gimana kalau menurut teman-teman? Dari ketiganya ini, teman-teman milih yang mana? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke guys, dan segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.